Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafil mazidah. Rabbana walakal hamdu walakal syukru kama yanbaghi zil jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan inayahnya. Kita mampu melaksanakan aktivitas selaku hamba Allah di atas muka bumi Allah ini. Semoga dengan senantiasa bersyukur, Allah tetap menambah nikmatnya. Salawat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku uswah hasanah dalam hidup dan kehidupan kita. Tausiah kita sore hari ini tentang umat terbaik. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 104 dan 110. Allah berfirman, "Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair." Hendaklah ada di antara kamu sekelompok umat yang selalu mengajak kepada yang khair, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang menang. Dan pada ayat 110 Allah berfirman, kuntum khaira ummah, engkau adalah umat terbaik, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan Allah di atas muka bumi ini dengan melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Allah menjelaskan dalam dua ayat tadi kita umat terbaik. Lalu kenapa kita rasakan hari ini umat Islam belum menjadi umat terbaik? Mungkin ada beberapa hal. Pertama, karena lemah iman. Lemah iman, lemah jati diri. Kalau sudah lemah jati diri, kita jadi umat yang lemah. Lihatlah tempo awal bagaimana umat-umat as-sabiqul awwalun mempertahankan iman, bahkan mati pun dia siap. Lihatlah Bilal, walaupun dengan pedang terhunus, dengan batu dihimpitkan kepada perutnya agar meninggalkan agama Muhammad. Apa jawaban Bilal? Hidup bersama Muhammad, kalau mati, mati syahid. Yang kedua, lemah ilmu. Karena lemah ilmu, maka dunia terasa sempit. Maka Islam adalah agama yang menjunjung tinggi ilmu, agar umat tidak jadi seperti katak di bawah tempurung. Dia merasa yang hebat, padahal ada yang lebih hebat. Yang ketiga, lemah amal. Kadangkala apa yang diragukan la yabqa minal Islam illa rasmuhu. Tidak akan kekal Islam itu kecuali ismuhu, namanya saja. La yabqa minal Qur'an illa rasmuhu. Tidak kekal Quran kecuali tulisannya saja. Wa masajiduhum, masjid-masjid jauh dari hidayah. Kiranya ada titik-titik hal dari tiga yang ditentukan Rasul sudah kedapatan, maka lemahlah kita secara amal. Kita cuma bangga dengan KTP Islam tapi tidak mengamalkan Islam, atau lemah akhlak. Lalu bagaimana agar kita jadi umat terbaik? Ada beberapa hal yang kita persiapkan. Pertama, berprinsiplah fafaqahu fid din. Berprinsip bertafaqquh fid din, mendalami agama, karena agama yang akan menyelamatkan kita. Bukankah motivasi Allah dan Rasulnya iyurida ahlal qura yufaqihu fid din? Adalah setiap kampung orang yang akan mendalami agama,
lalu dia menerangi kaumnya kembali. Inilah pesan-pesan keimanan, pesan-pesan agama. Bukankah ketika Nabiullah Yakub akan wafat, apa yang dia tanya kepada anak dan cucunya? Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan kalian sembah kalau kakekmu telah tiada? Maka anak dan cucunya menyatakan, na'budu, kami akan sembah Tuhan yang bapak sembah, Tuhan yang kakek sembah, Tuhan yang satu, dan kami adalah muslim yang sejati. Begitulah fafaqahu fiddin yang ditanamkan Yakub alaihissalam. Bukankah Nabi Yakub alaihissalam ketika dia akan wafat, satu yang dia pesankan, ma ta'buduna min ba'di. Wahai anak-anakku, seandainya aku telah tiada, apa yang engkau sembah setelah aku? Maka anak-anaknya menjawab, na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Kami akan menyebut Tuhan yang bapak sembah, Tuhan yang nenek kami sembah. Begitulah dia menanamkan akidah keimanan sehingga pegang teguh kepada agama. Bukan hari ini ketika seseorang akan wafat, apa yang dia tanya? Ma ta'kuluna min ba'di. Apa yang kalian makan setelah aku tiada nantinya? Berbeda sekali. Inilah untuk umat terbaik, tanamkan jiwa agama. Yang kedua, wa waqqara akhlaqahum. Bahwa untuk menjadi umat terbaik, maka didiklah, berhati-hatilah agar kita berakhlak Islamiyah, berakhlakul mahmudah, berakhlakul karimah. Inilah ciri kedua umat yang terbaik, umat yang berakhlak. Bukankah Rasulullah dengan akhlaknya disegani lawan? Bukan sekedar teman menjegani, lawan pun menjegani. Betapa pemimpin-pemimpin tempo dulu dengan akhlaknya. Bahkan Salahuddin Al-Ayyubi ketika perang salib, pernah perperangan itu terhenti karena Panglima Salib Ricard Leonhard sakit. Dialah yang berpura-pura bajadai tobit yang mengobati. Setelah dia tahu siapa engkau sebenarnya, dia berkata, Salahuddin Al-Ayyubi, kenapa engkau tidak bunuh saya, kata Richard. Apa jawab Salahuddin? Beginilah akhlak Islamiyah. Kalau engkau sedang sakit, saya punya kewajiban sosial mengobat engkau. Beginilah akhlak yang diajarkan Islam. Islam akan maju, Islam akan jaya hanya dengan akhlak. Hari ini itulah yang kadangkala mulai sirna dalam kehidupan kita. Bukankah kita masyarakat Minangkabau, nan kurik kundi, nan merah sagu, nan baik budi, nan indah basu. Itu menunjukkan betapa tingginya nilai akhlak dalam kehidupan kita. Jangan kita hancurkan nilai akhlak dalam kehidupan kita. Hormati yang tua, hargai sama besar, sayangi yang kecil. Hindari mulut ini berkata-kata zur, berkata-kata yang mengandung kejahatan. Sedikit ada masalah, sedikit hati ini gundah, sedikit ada marah. Kadangkala kata-kata yang tidak pas cepat keluar dari mulut kita. Kadang kata panggil orang lain dengan nama binatang dan lain sebagainya. Di mana akhlak yang kita punyai? Ini yang kedua. Kita harus jadi umat terbaik, umat yang punya akhlak. Karena akhlak adalah nilai agama yang mampu kita lestarikan. Yang ketiga, warazaqahumut thayyibat. Carilah rezeki-rezeki yang baik, rezeki-rezeki yang halal. Sebab rezeki yang halal akan mempengaruhi dalam diri kita. Kullu sahtin nabata biharamin. Sungguh satu suap yang kita isi dari yang haram, maka neraka yang pantas bagi dirinya. Kalau kita melihat orang-orang yang buruk akhlaknya berasal dari makanan yang dia konsumsi akan berpengaruh kepada darah dagingnya, dan itulah yang melahirkan. Kita lihatlah hari ini orang tidak lagi memperhatikan rezeki yang halal.
halal cara mendapatkannya, halal materi yang kita dapati, yang kita konsumsi, sehingga mendatangkan tubuh yang sehat. Inilah makna dari ayat Allah, halalan thayyibah. Setelah halal ada konsep diberikan Rasulullah, wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Inilah prinsip Rasulullah, makan ketika kenyang dan berhenti sebelum kita makan, ketika lapar dan berhenti sebelum kita kenyang. Prinsip Rasulullah untuk mengisi apa yang ada dalam perut kita dengan makanan yang halal, karena ini berpengaruh dalam kehidupan kita. Umat yang terbaik yang keempat itu wa qasdu fi razaqahum, pandai memanage keuangan. Sambil hidup sederhana, dia bisa memanage keuangan. Bukankah Nabiullah Yusuf alaihissalam diangkat jadi bendaharawan di Mesir karena prinsip manajerial yang pandai. Kadangkala kita dapat hari ini, habis hari ini, maka berfikirlah untuk kehidupan esok dan beberapa hari ke depan untuk memanage. Umat yang baik, umat yang mampu memanage, punya planning dalam kehidupannya. Bukan saja untuk kehidupan duniawi, kehidupan ukhrawi pun punya planning tertentu agar kita selamat. Yang kelima, wa basara uyubuhum, mereka melihat aib-aib mereka. Setelah mereka tahu dengan aibnya, wa yatubu minha, lalu dia bertaubat dari aib dan kelemahan yang dia punya. Maka umat yang terbaik bukan pandai menilai orang lain. Umat yang mampu melihat aib yang ada pada dirinya. Maka dengan aib yang dia punyai, maka dia bertaubat dan minta ampun dari kelemahannya. Ini 5 yang dikatakan dalam hadis Rasulullah untuk mempertahankan umat terbaik, agar kita tetap menjadi umat yang unggul di tengah-tengah masyarakat hari ini. Perkokoh agama, karena agama merupakan cermin kehidupan kita. Perbaiki akhlak, karena akhlak bukti agama yang kita laksanakan. Cari rezeki yang halal, agar pikiran kita baik, perut kita berisi yang halal, maka hidup kita akan tenang. Berpunya planning lah dalam hidup, sehingga kita tidak akan menjadi umat yang menyesal, karena planning dalam kehidupan akan menentukan keberhasilan. Lihatlah diri kita, pandai mengintrospeksi diri, tahu kelemahan diri, dan cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita mampu menjadi umat terbaik, umat pilihan yang mampu menebarkan amar ma'ruf, mencegah nahi mungkar di atas muka bumi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.